Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, kita orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang. Identitas itu membawa tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, juga kepada diri sendiri. Pada nats yang telah kita baca, Rasul Paulus menyebutkan ada 3 macam tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Tanggung jawab tersebut akan menguatkan kehidupan kita, baik secara emosional maupun spiritual, memampukan kita untuk lebih baik lagi dalam melayani Tuhan dan sesama. Mari kita memperhatikan tanggung jawab kita yang pertama, yaitu bersukacita senantiasa. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Sebab di dalam sukacita ada kekuatan besar. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 10-11 dituliskan, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Perhatikan bagaimana Nehemia berkata kepada bangsa Israel, jangan kamu berduka cita dan menangis. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam perlindungan Tuhan ada kekuatan besar. Berikutnya, sukacita dalam iman itu menimbulkan pengharapan. Dalam Roma pasal 15 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa. Orang yang bersukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berikutnya, saat kita bersukacita, kita sedang menolong orang-orang di sekitar kita untuk bersukacita juga. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 3, Rasul Paulus menuliskan, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Bersukacita sangat penting untuk menguatkan hidup kita dan bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Perhatikan dalam Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dalam Amsal pasal 15 ayat 15 dituliskan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Dan dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dituliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana jalan untuk kita dapat bersukacita senantiasa?
Perhatikan, Alkitab mengajar kita bahwa kita dapat bersukacita senantiasa hanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita dimampukan untuk bersukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa bersukacita dalam Tuhan? Karena keselamatan yang dari Tuhan itu sumber sukacita kita. Dalam Mazmur pasal 21 ayat 2, pemazmur menuliskan, Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Jelas bahwa kemenangan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan adalah sumber sukacita. Kemudian Tuhan mengaruniakan sukacita kepada orang-orang yang dikenalnya. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26 dituliskan, karena kepada orang yang dikenalnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang-orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 dituliskan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Mengapa sukacita ada di dalam Tuhan? Sebab kasih setia Tuhan mendatangkan sukacita. Dalam Mazmur pasal 31 ayat 8 dituliskan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Selanjutnya, dalam kehadiran Tuhan ada sukacita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 dituliskan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat bersukacita senantiasa, mari kita ikuti beberapa teladan berikut ini. Yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 dituliskan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yang kedua, gunakanlah waktu untuk bersama-sama dengan orang-orang yang membuat kita bersukacita. Contohnya adalah Titus. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 13, Paulus menuliskan, sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu selalu menyegarkan hatinya. Luar biasa. Mari kita gunakan waktu bersama dengan orang-orang yang membuat kita bersukacita. Contoh lain adalah Filemon. Dalam Filemon pasal 1 ayat 7 dituliskan, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Kemudian Filemon 1 ayat yang ke-20 menuliskan, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Yang ketiga, untuk dapat bersukacita senantiasa, bawa jiwa kepada Kristus, karena mereka akan mendatangkan sukacita kepada kita. Sebagai contoh, sukacita Rasul Paulus atas jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19-20 dituliskan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya,
kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian juga kebahagiaan Yohanes yang dituliskan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bersukacita, mari kita naikkan mazmur pujian bagi Tuhan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 dituliskan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.